Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang haditsul ifki, berita bohong, dan itu berhubungan juga dengan tuduhan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Namun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah An-Nur ayat 1 sampai 20. Nah, setelah itu musannif atau penulis melanjutkan pembahasan syarah beliau tentang Ghazwatul Khandaq. Wa tusamma bi Ghazwatil Ahzab, dan ini juga dinamakan dengan Ghazwatul Ahzab. Dua nama, Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Perang ini terjadi di Syawal sanatu khams. Nah, pada bulan Syawal, berarti sesudah Ramadan, bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Ini berdekatan juga dengan perang Bani Mustalik atau Ghazwatul Muraisy, berdekatan karena sama-sama tahun 5 Hijriah. Apa sebabnya? Bagaimana Ghazwatul Khandaq atau Ahzab ini bisa terjadi? Lalu kenapa dinamakan Ghazwatul Khandaq dan Ghazwatul Ahzab? Nah, kita lihat sebab-musababnya. Jadi kan orang-orang Bani Nadir itu terusir dari Madinah karena mereka mulai bahasanya kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan mereka juga kharaju hatta qadimu Makkah. Mereka ini keluar menuju kota Mekah untuk bersekongkol dengan orang-orang Quraisy. Fada'u Quraisyan ila harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata mereka dengan orang Quraisy, sanakunu ma'akum hatta nasta'silahu. Wa qalu lahum innama antum alaihi khairun min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang-orang Bani Nadir ini kan, kami akan bersama kalian sampai kita mengalahkan Nabi Muhammad, sampai membunuh Nabi Muhammad. Apa yang kalian miliki, apa yang kalian percayai, keyakinan kalian itu lebih baik daripada apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, ini menjilat bahasanya supaya orang-orang Quraisy ini mau berperang bersama orang-orang Bani Nadir. Walhasil wattafaqu ma'a Quraisyin ala harbil muslimin wa tawa'adu lidzalik. Orang Quraisy pun setuju itu. Ini satu dah, Bani Nadir dan Quraisy. Lalu mereka berjalan lagi, tsumma kharaja ulaika nafar minal yahud hatta jauh Ghatafan, mendatangi ke suku Ghatafan, mau bergabung, dua gabungan. Walam yazalu bihim hatta wafaqu ala dzalik tsumma taqaw bi Bani Fazarah wa Bani Murrah. Bani Fuzarah lawan Bani Murrah. Berarti ada 4 yang orang Arabnya itu ada 4. Ada 3. Ada Ghatafan, Fazarah dan Murrah selain Quraisy. Nah, selain Quraisy itu ada 3 tambah Quraisy 4, yang Yahudi sendiri 5 itu. Nah, wa tamma lahum haula jami'an tawa'ada fi az-zaman wal makan di hari Rasulullah SAW. Dari mereka sudah bersepakat berkoalisi besar untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab-musababnya. Yang mengusulkan tadi siapa? Bani Nadir. Nah, kabar ini sampai ke telinga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap dakwah. Intel Nabi memberi kabar, kita akan diserang. Lalu Nabi rapat musyawarah. Bagaimana nih? Nah, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabaru wa sami'a bi khuruji min Makkah. Saat Nabi tahu mereka mulai keluar kota Mekah, Nabi pun musyawarah dengan para sahabat. Apa yang terbaik? Karena musuh ini kekuatan penuh.
Jadi kalau baca strategi perang itu tidak semua serangan itu dibalas dengan serangan juga. Nah, tidak juga menyerang itu lebih baik dari bertahan, tergantung situasi dan kondisi. Ketika Nabi mendengar informasi itu ada koalisi besar yang akan menyerang kota Madinah, Nabi ini rapat. Nah, orang Arab waktu itu belum mengenal ada strategi melubangi tanah, khandak, membuat parit. Salman Al-Farisi ini namanya kan ujungnya Al-Farisi, dari Persia. Ini bukan orang Mekah atau Madinah, memang orang luar berkelana mencari kebenaran, mencari agama yang benar, yang bujuran untuk lalu masuk Islam. Salman ini. Nah, ini orang pendatang nih sebujurannya. Dan beliau itu tahu bagaimana strategi perang di luar Arab, maka beliau mengusulkan untuk dibikin parit khandak di sekeliling kota Madinah. Karena apa nih? Strateginya bertahan, musuh banyak, maka khandak ini adalah strategi paling pas waktu itu. Makanya Nabi menerima. Jadi sebenarnya dalam syura atau musyawarah di Ghazwatul Khandaq ini, kalau kita simak secara seksama, itu bukan yang suara terbanyak, bukan. Nabi mendengarkan mana yang terbaik. Nah, ini kebetulan saran yang terbaik itu adalah disampaikan oleh Salman Al-Farisi, makanya diterima. Fa'ajaba dzalika al-muslimin. Nah, saran dari Salman itu sebenarnya mengagetkan kaum muslimin. Kenapa? Wal khandaqu mimma lam yakun ya'lamul Arab min wasailil harb. Karena strategi seperti itu belum dikenal Arab. Kaum musliminnya nih yang mengerjakan. Ada strategi ini. Orang kafir Quraisy pun waktu sampai ke sana kaget juga. Strategi apa nih? Itulah fungsinya kita banyak melihat, banyak membaca, sehingga banyak memiliki referensi dalam melakukan sesuatu, termasuk yang dilakukan Salman. Walaupun kekuatan musuh ini sangat banyak, tapi karena strateginya ini di luar dugaan, maka musuh sangat kesulitan untuk melakukan penyerangan. Nah, ini strateginya luar biasa waktu itu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Mantap nih sebenarnya, karena orang Arab tidak mengenal strategi itu, Pak. Strategi itu apa aja tuh di dunia manapun, di wilayah apapun, posisi apapun, ketika ada orang membawa inovasi baru yang orang itu belum kenal dan ini berhasil, itu sesuatu temuan yang luar biasa. Sudah, fakharaju minal Madinah wa askara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safi jabal Salah faj'aluhu khalfahum thumma habu jami'an yahfirul khandaq bainahum wa bainal adu. Kana muslimuna yawma idzin salasata alaf. Jadi setelah keputusan itu diterima, usulan itu diterima, lalu diputuskan, langsung bergerak. Semua kaum muslimin langsung membuat parit, semuanya bekerja, gotong royong. Sudah. Nah, kaum muslimin waktu itu berapa orang? 3.000 orang. Ini kan 10 kali lipat dari Ghazwatul Badar. Perlu diingat, ada perbedaan rekrutan pasukan antara Ghazwatul Khandaq ini, Ghazwatul Uhud dan Ghazwatul Badar. Ghazwatul Badar itu pasukannya memang seadanya. Jadi jangan dikira jumlah kaum muslimin waktu Ghazwatul Badar yaitu orangnya, bukan. Tapi itu seadanya. Seadanya itu bagaimana? Ini kan tugasnya itu, atau yang ingin Nabi lakukan itu adalah menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, itu aja, bukan perang. Makanya instruksi Nabi itu apa? Yang sudah siap, ayo kita berangkat. Nah, jadi yang siap-siap aja. Yang belum siap, mungkin masih di kebun, masih di pasar, belum siap,
ya tidak ikut. Yang sudah siap kita berangkat. Ibaratnya tuh kayak sunnah aja ya. Ya siapa yang siap dah berangkat. Makanya cuma orangnya itu aja. Tapi di lapangan yang terjadi ternyata perang di luar dugaan, itu Ghazwat Badar. Kalau Ghazwat Uhud, nah ini memang dirapatkan dan persiapan. Cuma sayangnya sayang tapi juga syukur. Kenapa? Karena di pertengahan sudah sampai di tempat 300 orang putar balik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. 700 aja sisanya. Nah, kalau Ghazwatul Ahzab ini kenapa sampai 3000? Karena kan semua umat Islam, orang Islam di Madinah lo bertahan terkumpul, seberatan yang ada langsung siap. Karena ini sifatnya bertahan, ada kemana-mana. Ada yang ayo ikut, ada. Karena di Madinah semuanya terkumpul. Bahkan orang-orang munafik pun ada di sana. Nah, walaupun ada catatan tersendiri mereka itu, karena mereka itu pas bekerja gotong royong, ini munafik waktu itulah hilang lah. Lagi sibuk menggali tanah, yang munafik ini ya langsung hilang. Bahasa di sini yatasallaluna, menghilang secara sembunyi-sembunyi. Nah, agar tidak ketahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatasallaluna ila ahlihim bighairi ilmin min Rasulillah. Mereka kembali ke rumah tanpa sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin mereka kalau ada keperluan, ada hajat, minta izin kepada Rasulullah, pulang ke rumah setelah selesai hajatnya kembali lagi untuk bekerja. Kaum munafik tidak seperti itu. Nah, sudah bekerja. Nah, sampai ada momen di mana di waktu menggali parit ini diriwayatkan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu qala. Ini di Sahih Bukhari lah hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Barra tadi, lamma kana yaumul ahzab, saat perang Ahzab itu, wa khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunqilu min turabil khandaq hatta wara anni turab jilda bagni wa kana kathir asy-sya'r. Waktu di perang Khandaq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bekerja juga, ibarat di tangan itu cangkul, Nabi Muhammad juga memegang cangkul untuk menggali lubang. Ini ketawaduan Nabi, bukan nyuruh-nyuruh aja, tapi ikut andil. Bahkan saking Rasulullah ini bekerja keras itu sangat banyak debu di tubuh beliau karena banyak mencangkul. Sudah. Nah, lalu di riwayat lain ini dari Sayyidina Anas, annal ansarul muhajirin kanu yartajizuna wa hum yahfiruna al-khandaq wa yanquluna turab ala mutunihim. Orang-orang Ansor muhajirin juga sama, bekerja keras dan membawa tanahnya itu di punggung karena tidak ada alat lain. Ini digali ada tanahnya, bawa di punggung, dipindah ke lain tanahnya. Ini situasi yang memang kelihatan sangat bekerja keras, sangat kelihatan kerjasamanya, karena ini merupakan hajat besar, ada keperluan besar, yaitu menghadang pasukan gabungan. Nah, karena ini situasinya genting, musuhnya sangat banyak, sangat siap mau menyerang kota Madinah. Lalu musannif di sini memberikan sebuah bait syair, nahnu alladziina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abadan. Ini syair mereka ucapkan waktu bekerja, waktu menabung. Supaya apa? Ini kayak penyemangat, kayak yel-yel. Nah, nahnu alladziina bay'u Muhammadan, kami orang-orang yang membaiat Nabi Muhammad, 'alal islami ma baqina abadan,
berbaiat masuk Islam selama-lamanya. Itu kalaunya dalam ilmu bahasa, ilmu syair itu ada memiliki ilmu tersendiri, namanya ilmu arud. Apa itu ilmu arud? Ilmu arud itu adalah ilmu yang berhubungan dengan sastra Arab, khususnya syair. Jadi syair Arab itu ada nada-nadanya. Kalau yang di syair ini pakai ngaran nadanya itu bahar rojaz. Jadi ada timbangannya, itu ada nadanya. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'alal islami ma baqina abadan. Mustaghfirun nah itu. Barajaz. Kalaunya tadilah yang bacanya annal ansara wal muhajirina kanu yartajizuna. Kenapa jadi barisnya al ansara bukan al ansori, bukan al ansaru? Nah, itu ilmunya yang membahas itu, yang mengatur itu namanya ilmu nahwu. Kenapa jadi al ansara? Kenapa sesudah anna al ansara? Kenapa jadi barisnya di atas fathah bukan kasrah? Itu ilmu nahwu. Lalu misalnya kanu yartajizuna. Kenapa yartajizuna bukan yartijazuna misalnya? Nah, itu ilmu lain, namanya ilmu shorof, mengatur perubahan kata. Itu ilmu shorof khusus, itu tersendiri. Lalu untuk makna mendalam dalam sebuah teks, ilmu apa tuh yang membahas? Nah, itu namanya ilmu balaghah. Kenapa misalnya kayak di ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya itu didahulukan, padahal iyyaka itu kalaunya dalam susunan bahasa Arab namanya maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Kenapa objeknya didahulukan? Nah, kalau dalam ilmu balaghah, kalau objeknya didahulukan, maf'ul bihnya didahulukan, itu bermakna litaksis, pengkhususan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Beda dengan na'buduka, kami menyembahmu. Itu beda. Itu beda objeknya aja. Nah, ini ilmu balaghah yang membahas. Lalu Nabi pun menjawab syair mereka ini. Apa kata Nabi? Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fabarik fil ansar wal muhajirah, dan berkahilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Nah, di doa ini Nabi mengingatkan sebenarnya kepada kita tentang pentingnya akhirat. Karena akhirat itu adalah tujuan utama kita hidup. Dan kehidupan di akhirat itu sangat berbeda dengan kehidupan di dunia. Makanya kata Sayyidina Ali itu, bahasanya ini, An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu sebenarnya tertidur, tapi ketika mereka meninggal intabahu, mereka terbangun. Maksudnya apa? Kita kan ini lagi hidup, lagi bangun. Kenapa jadi diumpamakan seperti orang tidur? Nah, karena kehidupan di akhirat itu, kehidupan alam barzakh itu berbeda jauh dengan kehidupan di dunia. Sangat berbeda. Sebagai perbandingan, kita sekarang hidup di dunia itu berbeda dengan waktu hidup masih di alam rahim, di rahim. Di rahim itu apakah makan? Makan. Samalah cara makannya dengan kita di dunia sekarang, beda. Waktu di rahim itu apakah bernapas? Iya. Samakah bernapasnya dengan kita di dunia yang hari ini? Beda. Di alam rahim itu ada bergerak aktivitas. Samakah dengan aktivitas kita di dunia ini? Beda. Itu waktu di alam rahim dengan alam dunia. Nanti ke alam barzakh itu berbeda juga. Kayak apa di alam barzakh itulah digambarkan oleh Nabi itu,
apabila para pengantar jenazah itu pulang, langkah kaki para pengantar jenazah itu terdengar oleh orang yang di dalam. Ketika mereka pulang, tak lama kemudian datanglah malaikat yang memberikan pertanyaan. Sendirian. Kita yang biasa hidup nih di masjid, terkumpul, di rumah ada keluarga, di jalan banyak orang, di alam kubur, alam barzakh yang tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Cuma sendirian. Itu alam yang sangat berbeda. Apalagi yang datang malaikatnya ini mungkar nakir, ini pertanyaannya itu pertanyaan yang bukan masalah pintar atau tidak pintar, tapi masalah as-sabat. Ada keimanan yang Allah sifat keimanan yang ada di dunia terbawa sampai kalau kubur. Itu cara menjawabnya. Walaupun kisi-kisinya sudah hafal Ustaz Margono, hafal dah di luar kepala, tapi dalam kubur itu sudah beda. Tapi Ustaz ya, malaikat itu menakuni bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, yang otomatis saja biar apa yang pada paham, kadang mungkin yang ada itu kadang mau menjawab, walaupun kisi-kisinya dihafali, kisi-kisinya ditulis dalam kertas, disisipkan dalam tali pocongnya. Iya, ini bukan masalah itunya, tapi masalah keimanan. Itu sudah berbeda. Belum lagi di alam akhirat, yang mana di akhirat itu semuanya bisa berbicara. Semuanya bisa berbicara, tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim. Tangan berbicara, kaki berbicara. Itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Kan hadis Nabi kita tahu semuanya, ketika mau pergi ke masjid jalan satu, nah itu disunahkan pulangnya pakai jalan yang lain supaya banyak saksi kebaikan kita. Nah itu semuanya di akhirat nanti bersaksi. Mungkin kayu-kayu yang tempat kita beribadah bersaksi, keramik yang dulu kita gunakan untuk sholat bersaksi, si ini rajin sholat, yang ini kakinya tidak pernah kakinya tidak pernah menyentuh keramik masjid, yang ini menyentuh keramik masjid bila sholat Jumat aja, yang ini menyentuh keramik masjid bila pas hari raya. Orang hari raya sembahyang di lapangan, ini di masjid, salah tempatnya. Itu bersaksi di akhirat. Makanya kata Nabi dalam doa tadi, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirat. Kebaikan akhirat. Sudah. Nah, bekerja nih sampai beberapa hari, karena ini kan dikejar waktu. Musuh terus berjalan, ini dikejar waktu. Makanan terbatas. Lalu Sayyidina Jabir bin Abdullah ini merasa kasihan dengan Rasulullah SAW. Lalu kan menanya kepada lalu Jabir ini dengan hati yang iba mengajak Rasulullah makan. Lalu ujar Nabi, berapa jatah makanan? Berapa? Ya pian bawa berdua, 1 atau 2 lah bawa makanan. Oh iya Nabi. Lalu ternyata ketika Nabi kembali, apa kata Nabi? Tsumma nada al-muhajirin wal ansar faqala lahum qumu wa fi tariqin ukhra wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ahla Khandaq inna Jabiran qad sana'a suran. Wahai orang-orang muhajirin dan ansor, Nabi berteriak tuh, "Hai muhajirin, wahai ansor, kesini, ayo mendekat,
karena Jabir lagi menyiapkan makanan untuk kita. Nah, pucat muka Jabir. Ini nasinya ada cukup Ustaz Margono. Gorengannya 5 bucing aja, ada awas sama kita. Kayak apa? Jabir kada cukup nah. Mun wadah kita barasnya lah, barasnya seliter aja, kada cukup. Sewijaya gang 1, gang 2, gang 3 kan cukup. Kayak apa? Lalu jar Nabi, tenang aja. Mana pancinya? Aku yang mengaut, yang ngambil. Tenang aja. Jabirnya mau supan, aduh hai. Dikira mempreng. Supan Jabir. Tenang aja. Nah, lalu Nabi mengaut. Ini Muhajirin dan Ansor berbaris, yang 3.000-an tadi baris. Nah, ternyata yang dipanci tadi, pancinya sebuting aja lah ibaratnya. Cukup 3.000. Kayak bener pancinya beselang nggak ada, penyimpanan nggak ada. Inilah yang ngarannya mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi itu macam-macam di momen-momen tertentu. Nah, di Ghazwatul Khandaq ini mukjizat Nabi membanyakkan makanan. Itu kan ngarannya mukjizat itu adalah khawarikul adah, sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Margono rencak makan sepiring kan, ada yang 3 piring ya. Sepiring kan satu orang manusia, satu orang tuh porsinya 1 porsi sepiring misalnya. Normalnya amunnya sepiring desan 10, kada normal, kadikitan gitu. Tapi ini Nabi satu ibarat sepanci, kalau cukup beratan mukjizat. Kalau nya kekasih Allah, aulia Allah, itu namanya karomah. Orang mukmin biasa namanya maunah. Apakah orang mukmin biasa yang bukan nabi, bukan wali Allah Ta'ala bisa mengalami sesuatu yang di luar nalar? Bisa. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Allah yang mengatur. Karena baik mukjizat, karomah ataupun maunah dari Allah, itu Allah yang mengatur, bukan kita. Misalnya esok-esok Ustaz Margono menyediakan wadah, saya cukup Nurul Huda, Nurul Fikri, beratan cukup. Itu kenapa maunah dari Allah bisa. Tang ada datang aja makanan, per habis ada nang mantar. Kada tahu siapa nang mantar. Kada tahu. Ustaz Margono kayaknya kurban ini konsumsinya ulun aja bang seberatan menanggung. Tang ada yang mantar, biasa Ustaz Margono banyak ada tahu. Itu bisa yang terjadi. Tapi itu apa? Allah yang mengatur di luar kawasan kita. Nah sama kayak Nabi ini. Nah lalu yang orang-orang munafik bagaimana? Ini kan momen-momen krusial. Nah ya tadi orang munafik selalu menjadi nila dalam susu, merusak. Gara-gara nila setitik merusak susu sebelah. Orang munafik ini bisa selalu menjadi peran antagonis. Nah itu lagi momen-momen sibuk, lagi mencekam, orang-orang munafik malah tidak ikut bekerja, bersembunyi. Ini satu sebenarnya. Dan yang tak kalah berbahaya juga adalah langkah-langkah yang dilakukan Bani Quraidah. Jadi kan di Ghazwatul Khandaq ini Yahudi yang masih ada di Madinah itu adalah Bani Quraidah. Adapun Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu sudah terusir dari kota Madinah karena sudah melanggar perjanjian yang mereka bikin. Tersisa Bani Quraidah. Nah waktu Ghazwatul Khandaq ini orang munafiknya tadi bermain pura-pura bekerja, hilang. Kalau yang Bani Quraidah ini melakukan kerjasama sembunyi-sembunyi, bermain bermain mata dengan orang-orang Quraisy. Jadi iming-imingnya tuh kayak ini, orang-orang Bani Quraidah itu kan tinggal di pinggiran kota Madinah. Maka kesepakatan mereka itu
mereka akan membuka jalan untuk orang Quraisy sehingga bisa masuk ke kota Madinah dan menyerang Nabi Muhammad, menyerang orang Islam. Cuma syukurnya, walaupun kesepakatan itu sudah terjadi, deal itu sudah disepakati, tapi orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini tidak berani melakukannya, tidak jadi atau tidak berani, tidak ada nyali untuk membuka jalan tadi. Walhasil sampai selesai Ghazwatul Khandaq ini, pintu dari perkampungan Bani Quraidah itu tidak terbuka karena mereka ketakutan. Ya dari sini juga kita bisa melihat sebenarnya Yahudi itu tong kosong nyaring bunyinya, cuma omdo aja, ngomong doang, tapi keberaniannya ya jauh lah itu sebenarnya. Tapi itu juga merupakan keuntungan kaum muslimin, sehingga tidak ada yang menyerang dari belakang. Jadi kalau begitu ya misalnya parit mereka tidak bisa menyeberang, bagaimana yang terjadi perangnya? Nah yang jelas perang jarak jauh dengan panah. Dan di Ghazwatul Al-Khandaq inilah salah satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Mu'adz, itu terluka parah. Ini berada di garda terdepan, terluka parah karena peperangan ini. Dan pada akhirnya beliau kan meninggal setelah selesai perang ini, meninggal. Dan meninggalnya beliau inilah yang ihtazza arsyur rahmanu li mauti Sa'ad. Arasy Allah Subhanahu wa taala itu bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini kan sebenarnya beliau itu masuk Islam umur kurang lebih berapa ya, 30-an. Meninggal itu umur 36. Jadi Islam beliau itu kurang lebih 6 tahun aja, tidak lama. Tapi ujar Nabi, aktsaru barakatan fil Islam. Keberkahan beliau itu banyak untuk umat Islam. Karena gara-gara beliau, orang-orang Madinah itu secara berbondong-bondong masuk Islam. Arasy Allah bergoyang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Malaikat pun takziah, itu tidak kurang lah 70 alfan minal malaikati yusyayyi'unahu. 70.000 malaikat turun dari langit untuk takziah. Makanya Sa'ad bin Mu'adz ini walaupun secara fisik itu besar dan berat, tapi ketika diangkat ke kubur ringan. Karena apa? Malaikat ikut mengangkat. Ini salah satu yang hal sebenarnya tidak boleh kita perbincangkan. Mayat yang diangkat berat, ada kemungkinan ada dosa yang belum dibereskan. Nah, ini tidak bisa disetting lah. Ini sudah sudah settingan dari Allah Taala dah. Kalau disetting, walaupun kerandanya dari aluminium, walaupun kerandanya dari beton, mungkin besi yang berat. Tapi bilanya mayatnya memang orang baik, suka membantu, nah itu ringan. Sebaliknya, walaupun kerandanya itu dari kayu yang sangat ringan atau besi yang ringan, tapi ketika orangnya ini bermasalah, nah berat jangka. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, lalu setelah orang-orang Bani Quraidah ini membatalkan perjanjian dan pergerakan orang-orang munafik ini sudah diketahui oleh baginda Rasulullah SAW, lalu apa yang terjadi dan bagaimana strategi mereka sehingga bisa mengalahkan orang-orang Quraisy bersama pasukan koalisinya. Nah ini insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.